Oke, halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rini Nur Hidayah di mata kuliah klasifikasi, kodifikasi penyakit dan masalah terkait satu. Nah, jadi ini adalah materi pendahuluan dari mata kuliah ini. Jadi apa sih yang akan kita pelajari dalam mata kuliah klasifikasi, kodifikasi penyakit dan masalah terkait satu? Nah, ini mata kuliah ini akan membahas tentang integrasi aspek anatomi, fisiologi, patofisiologi, terminologi medis, serta klasifikasi kodifikasi penyakit dan tindakan medis yang meliputi berbagai sistem di tubuh manusia sebagai dasar untuk mencapai kompetensi critical coder. Jadi teman-teman di administrasi rumah sakit, ada kalanya teman-teman harus paham betul tentang rekam medis. Sehingga di sini teman-teman harus paham tentang klasifikasi penyakitnya, bagaimana kode-kode dari penyakitnya, dan bagaimana penyakit tersebut serta masalah-masalah kesehatan itu dapat terjadi. Nah, sehingga kita harus mempelajari berbagai aspek dari penyakit. Ketika kita ingin mempelajari berbagai aspek tentang penyakit, maka kita tidak bisa lepas dari belajar tentang anatomi, fisiologi, patofisiologi, terminologi medis, dan bagaimana cara kita mengklasifikasi serta mengkodifikasi penyakitnya. Tapi ini disclaimer ya, jadi anatomi fisiologinya ini tidak usah terlalu difikirkan, akan lebih sedetail teman-teman di kedokteran maupun di keperawatan ya. Jadi anatomi fisiologi ini adalah anatomi fisiologi umum yang perlu diketahui oleh teman-teman di rekam medis maupun di administrasi rumah sakit. Nah, jadi tujuan dari mata kuliah ini adalah teman-teman akan mampu memahami hubungan dan struktur dari fungsi dasar tubuh manusia, baik yang sehat maupun yang sakit, kemudian memahami proses terjadinya gangguan fungsi dari berbagai penyakit tersebut, kemudian memahami istilah dan singkatan medis, sehingga teman-teman tahu kalau yang ditulis dokter seperti ini, maka apa artinya dan sebagainya. Jadi meliputi kondisi klinis, pemeriksaan penunjang apa yang digunakan, diagnosis dan terapi apa yang berikan seperti itu. Kemudian teman-teman bisa memahami tentang istilah, singkatan, simbol yang digunakan oleh staf medis dalam mendiagnosa pasien sehingga akan mempermudah teman-teman untuk mendokumentasikan setiap layanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien. Kemudian teman-teman akan mampu memahami jenis dan fungsi klasifikasi dan kodifikasi terutama ICD-10 yang meliputi struktur, cara penggunaan, dan tata cara pengkodean secara umum. Kemudian teman-teman juga akan dapat mempelajari tentang tata cara penentuan kode diagnosis berdasarkan ICD-10 dan tata cara penentuan kode tindakan medis berdasarkan ICD-9 SJM. Ya, jadi kita akan belajar tentang hal-hal ini. Nah, jadi substansi kajiannya apa saja? Yang pertama adalah anatomi, fisiologi, patofisiologi, tapi tenang saja ini tidak akan detail atau tidak akan sedalam teman-teman di tim medis ataupun baik dokter maupun perawat ya. Jadi kita nice to know, jadi kita hanya tahu tentang terminologinya, tahu tentang istilahnya, tahu tentang kondisinya tanpa harus belajar sedalam mereka. Karena kita tugasnya adalah mengarsipkan bukan mentreatment begitu ya. Kemudian kita paham tentang terminologi medis dan kita paham tentang klasifikasi dan kodifikasinya. Nah, ini daftar pustaka yang bisa teman-teman gunakan. Memang daftar pustaka ini banyak juga digunakan oleh teman-teman kesehatan ya. Jadi kita belajar tentang hal tersebut. Oke, saya pikir ini saja yang dapat saya sampaikan untuk pengantar atau pendahuluan di mata kuliah ini. Nah, sampai ketemu di materi-materi selanjutnya. Bye-bye.